Rumah panggung ini adalah saksi hidup, kiprah dan perjuangan Syekh Sayyid Ali Matar dalam melakukan syiar Islam di wilayah Ajat Tapareng dan sekitarnya. Di rumah inilah Ali Matar bersama keluarganya bermukim dan menjadi basis pengendalian dakwahnya. Saat ini, rumah yang beralamat di Jalan Ali Matar ini ditinggali anaknya, Haja Budira Matar. Nama Ali Matar diabadikan sebagai nama jalan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasa Syekh Ali Matar. Lokasinya tak jauh dari Masjid Raya Rapang. Kala itu, Syekh Ali Matar masih tinggal di rumah panggung ini. Warga masyarakat yang hendak menuju ke rumah atau melewati jalan depan rumah ini baru melihat tangannya dari jauh sudah menunjukkan sikap hormat dan penghargaan dengan membungkuk atau menunduk. Syekh Ali Matar memang sosok ulama yang sangat dihormati masyarakat. Syekh Ali Matar termasuk salah satu ulama yang perannya sangat vital dalam syiar Islam pada fase-fase awal. Syekh Ali Matar adalah orang yang pertama menjabat sebagai kepala urusan keagamaan di wilayah Sidenreng Rapang dan Ajat Tapareng. Sekarang ini disebut Kepala Departemen Agama. Beliau itu imam yang dihormati di Kota Rapang. Misalnya memiliki karisma bahwa kalau orang mau ke rumah beliau, masih jauh dari tangga, orang sudah memberi hormat. Ya. Meskipun belum kelihatan beliau di pintu. Demikian juga masyarakat yang lalu lalang di depan rumah Pak Ali Matar itu, tanda menghormati ulama, mereka menunjukkan sikap, menundukkan kepala atau memberi hormat ke arah rumah Pak Ali Matar. Itu dulu. Tapi sebenarnya tradisi seperti itu mestinya dipelihara. Ulama itu dihormati, dan ulama dihormati karena pengetahuannya, bukan yang lain-lain. Hanya ilmunya saja. Tanpa ilmunya, ulama tidak dihormati. Meskipun dia disebut oleh beberapa orang sebagai ulama, kalau ilmunya kemudian tidak diakui berkembang dan semakin luas, semakin dalam, maka keulamaannya juga pudar. Di tengah masa sulit kala itu, Syekh Ali Matar dipandang sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu antara maghrib dan isya atau selepas sholat subuh hingga pagi menyingsing. Ali Matar akan duduk berbincang dengan jemaah di masjid. Ketekunannya mengajar di masjid. Itu kelebihan ulama-ulama dahulu. Setidaknya dia mengajar atau menemani jemaah, memberi pelajaran antara maghrib isya. Demikian juga kalau subuh mereka duduk-duduk sampai terang, matahari terang, lalu berbincang dengan jamaah di masjid itu. Beliau imam di masjid, dulu namanya Masjid Jami, ya. Sekarang mungkin disebut Masjid Raya. Rumah masjid itu sudah dekat dari rumah beliau yang sekarang. Rumah beliau sekarang itu namanya Jalan Ali Matar. Syekh Ali Matar adalah seorang ulama keturunan Arab Bugis.
Ayahnya adalah tokoh agama dari Mekah Al-Mukarramah, sedangkan ibunya keturunan bangsawan Rapang. Bapaknya orang Arab, beristri, kan itu Arab tidak mau beristri kalau bukan raja. Jadi itu anunya, beristri dengan saudaranya sultan di sini. Jadi itu saya punya bapak, ibunya raja. Raja bapaknya Arab. Dari Arab nih. Iya. Sekarang ada Itu anunya dari dulu. Syekh Ali Matar itulah adalah seorang ulama yang terkenal di daerah Rapan di Kabupaten Sidrap. Ia lahir pada tahun 1895. Ayahnya itu adalah seorang tokoh agama dari Mekah, imigran dari tanah Arab. Sementara ibunya adalah seorang kalangan bangsawan di daerah Rapang. Meski berdarah Arab, namun Syekh Ali Matar tidak sempat berguru ke tanah leluhur orang tuanya, Mekah Al-Mukarramah. Ali Matar dilahirkan dan dibesarkan di Rapang. Dia lahir di Teleng-Teleng tahun 1895. Syekh Ali Matar pada waktu kecilnya belajar pada tokoh-tokoh agama di daerah Rapang. Salah satu yang terkenal gurunya adalah Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini dikenal sebagai perintis Muhammadiyah di daerah Rapang. Yang mana kita ketahui bahwa Muhammadiyah di daerah Rapang adalah salah satu cabang Muhammadiyah yang awal-awal di daerah di Sulawesi Selatan selain di daerah Sengkang. Nah, keberadaan Muhammadiyah di Rapang ini memicu datangnya ulama-ulama dari Sumatera untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah lebih jauh. Tersebutlah Kiai Haji Abdul Jalil dan Kiai Haji Abdul Rauf, itu ulama-ulama dari Sumatera, itu mengajarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah di Rapang, sehingga Muhammadiyah di Rapang semakin besar. Pada masa-masa awal itu juga dirikanlah madrasah Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ibrahim bersama rekan-rekannya. Disitulah Syekh Ali Matar juga belajar sambil mengabdikan ilmunya. As-salatu wassalamu alaikum. Cuma ada dari orang Madinah selamanya datang di sini yang mengajar, yang ajar dia kalau malam bermalam. Perpaduan keluarga bangsawan dan ulama membentuk karakter Syekh Ali Matar sebagai ulama panutan masyarakat Rapang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan para habib dan jaringan ulama lainnya. Ali Matar bersaudara dengan Hasan Matar dan Zohra Matar. Zohra Matar adalah ibu dari Asma atau Puang Cemak yang melahirkan Profesor Quraisy Shihab ahli tafsir. Di antara putra Al-Matar adalah Mahmud Matar yang merupakan ayah dari Profesor Qasim Matar, tokoh agama yang juga akademisi Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar.
Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Ali Matar dikenal sebagai ulama tradisional, namun sikap-sikapnya moderat. Ali Matar tidak fanatik terhadap satu pandangan saja. Syekh Ali Matar yang merupakan turunan dari orang-orang Arab, turunan Arab dengan Pan Matar, itu dia banyak hubungan dengan para tokoh ulama dari kalangan habaib atau yang dikenal dengan sayyid. Makanya dari pergaulannya itu dia pandangan keagamaannya itu tidak monoton, tidak pada satu pendapat juga, tidak pada satu pendapat saja. Akibatnya pada suatu ketika terjadi friksi antara Syekh Ali Matar dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih, di mana di Muhammadiyah itu ditetapkan bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu sebanyak 8 rakaat dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Sementara Syekh Ali Matar berbeda pendapat bahwa bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat dan kita tidak boleh memaksakan kehendak ini kepada masyarakat. Makanya dia tidak setuju dengan pandangan sebagian ulama-ulama Muhammadiyah. Dari sikap ini dia menyatakan diri keluar dari Madrasah Muhammadiyah. Syekh Ali Matar mendirikan madrasah tersendiri, yaitu Madrasah Aunur Rafiq. Itu dia bimbing sendiri bersama dengan beberapa ulama, salah satunya yang paling terkenal adalah Kiai Haji Muhammad Al-Yafi, bapak dari Kiai Haji Al-Yafi. Ali Matar adalah perintis lembaga pendidikan di Kabupaten Sidrap. Dialah ulama yang pertama kali mendirikan sekolah di daerah itu. Nama lembaga pendidikan yang didirikannya adalah Sekolah Madrasah Aunur Rafiq. Di sekolah ini menekankan pembelajaran berbahasa Arab. Lembaga pendidikan yang didirikan Syekh Ali Matar menjadi cikal bakal Yayasan Sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah YMPI Rapang ini yang berada di sebelah timur Masjid Raya Rapang sekarang. Sudah lama sekali belum ada di sini. Memang sudah dia yang pertama-tama mengajar di sini. Pak dia seorang dari dulu tidak ada sekolah di sini. Dia yang kasih masuk sekolah di sini. Di antara murid-muridnya yang terkenal antara lain Kiai Mu'in Yusuf dan Kiai Haji Al-Yafi.
dakwah belum ada orang yang pintar dakwah di sini. Cuma dia satu-satunya yang dia Ustaz MUI itu di muridnya. Iya. Kenal Abdul MUI. Iya, muridnya itu. Nanti di belakang dia ganti. Akhir hayatnya itu dia bentuk pengajian. Sampai sekarang pengajian banyak, 4 pengajian dia buka. Dia juga pertama-tama di sini jawatan agama, departemen agama tuh belum ada dulu. Terus cuma dari Jakarta orang bentuk panggil dia, sedang mengajar, terus tiba-tiba datang dari Jakarta. Tunjuk barangkali ada temannya yang tahu tuh. Kiai Haji Muin Yusuf belakangan mendirikan pesantren Al-Urwatul Wuthqa Rapang dan pernah 2 kali menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan. Adapun Kiai Haji Ali Yafi pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Di antara murid-muridnya yang terkenal di Madrasah Nur Rafiq adalah Kiai Haji Abdul Muin Yusuf yang terkenal sebagai Kadi Sidenreng yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa. Muridnya yang lain yang terkenal adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Al-Hafi, yaitu Kiai Haji Ali Yafi sendiri. Pada masa kecilnya itu belajar pada Syekh Ali Matar. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Kiai Ali Matar atau Syekh Ali Matar ini memiliki hubungan yang dekat dengan para sayyid atau para habaib. Salah satu buktinya adalah di kerabatnya ini menikah dengan Profesor Dr. Abdurrahman Shihab. Profesor Dr. Abdurrahman Shihab, bapak dari Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu ulama tafsir kita yang terkenal. Sayangnya Madrasah Al-Nur Rafiq ditutup pada zaman penjajah Jepang karena dianggap menjadi media untuk memprovokasi masyarakat melawan penjajah. Di lokasi inilah yang menjadi tempat Madrasah Al-Nur Rafiq Rapang. Tak hanya berdakwah, Syekh Ali Matar sejatinya seorang pejuang. Ia tak gentar menentang pemerintah penjajah, baik pada masa pemerintahan Belanda, demikian halnya pada masa pemerintahan Jepang. Syekh Ali Matar selalu menolak bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dan Jepang. Tapi kemudian madrasah ini ditutup pada masa penjajahan Jepang. Alasannya adalah karena madrasah ini dianggap menjadi alat provokasi oleh penjajah Jepang waktu itu, dianggap menjadi alat provokasi menentang penjajah. Akhirnya karena persoalan keamanan terpaksa dengan berat hati Syekh Ali Matar menutup madrasah ini.
Pasca penutupan Madrasah Aun Rafiq, Syekh Ali Matar fokus membangun halaqah-halaqah dan pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rapang. Dia juga menjadi tempat bertanya ulama-ulama muda tentang berbagai persoalan keumatan. Dia cuma membangun halaqah-halaqah, pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rapang. Raya Rapang. Ya, di samping juga dia adalah tempat bertanya bagi ulama-ulama muda pada zaman dulu, seperti Kiai Haji Abdul Muin Yusuf, Kiai Haji Abdul Rahman Bodalle. Pasca penjajahan, jejaring ulama dari berbagai daerah di Sulsel untuk melakukan syiar Islam terus menguat dan berkembang pesat. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle bersama sejumlah ulama lainnya lalu merintis pendirian organisasi DDI atau Darul Dakwah Wal Irsyad. Di lembaga ini, Syekh Ali Matar ditunjuk sebagai penasehat bersama ulama senior lainnya, yaitu Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ini menjadi pertanda bahwa sosok Ali Matar memang termasuk ulama senior yang dihormati, bukan saja oleh masyarakat umum, termasuk oleh ulama koleganya. Setelah penjajahan, dakwah Ali Matar tidak berhenti. Salah satu bukti bahwa Syekh Ali Matar mempunyai peran yang sangat besar, sangat vital di masyarakat adalah yaitu ketika pada tahun 1947 Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle dan kawan-kawan merintis sebuah organisasi yang disebut dengan Darul Dakwah Wal Irsyad atau disingkat dengan DDI. Ya, Syekh Ali Matar menjadi penasehat bersama dengan ulama senior lainnya seperti Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ketiganya ini menjadi penasehat pada formatur awal organisasi DDI. Sikap moderat Syekh Ali Matar ditunjukkan dalam kehidupan keluarga besarnya. Meski sebagian besar keluarganya merupakan jemaah Nahdlatul Ulama, namun ia justru berwasiat dimakamkan di pekuburan Muhammadiyah. Karena beliau itu keluarga beliau itu keluarga besar saya itu boleh dikatakan jamaah NU semua. Ya. Kecuali orang tua saya, ayah saya itu orang Muhammadiyah. Ya. Om saya, semua om saya dari anaknya Pak Ali Matar, ya pengurus NU semua. Ya. Semua. Maka di sini uniknya, mungkin juga banyak orang tidak menyangka bahwa ketika meninggal, beliau memberi pesan sebelumnya, supaya kalau mati dikuburkan di kuburannya Muhammadiyah. Jadi di kuburan Muhammadiyah di situ di sebelah sungai itu masih ada sekarang kuburannya.
Dan yang unik juga itu, beliau juga memberi pesan supaya dia punya kuburan tidak usah dikasih nisan yang macam-macam. Maka sampai sekarang batu nisannya itu hanya satu batu besar saja di situ, satu biji batu. Nah, itulah kuburan Pak Alimatar. Sekarang situ banyak ada anak-anaknya yang meninggal dikuburkan di situ, ada kemenakannya, mungkin juga ada cucunya di situ juga dikuburkan. Ya ikut semua di kuburan Muhammadiyah. Tadinya padahal semua ini jamaah NU. Ya kalau itu mau dianggap keunikan, ya itu juga keunikan. Tapi itu keunikan yang baik, bahwa dia memberi teladan bahwa hal-hal seperti itu bukan perselisihan, bukan perbedaan yang prinsipil. Ya, beliau di zaman itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa Muhammadiyah ini itu bukan perbedaan prinsipil. Biasanya juga orang kalau dianggap itu prinsipil, ya kuburannya juga jangan di kuburannya kelompok itu. Ya. Kalau beliau tidak memberi pesan, kuburkan saya di kuburan milik Muhammadiyah. Dan sekarang keluarga beliau yang meninggal semuanya dikuburkan di situ. Nah, itu kalau dikatakan yang unik. Tapi sekali lagi itu keunikan yang menarik, memberi teladan bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu tidak prinsipil bagi beliau. Syekh Alimatar wafat pada Oktober 1958. Di lokasi perkuburan Muhammadiyah Rapang inilah Syekh Alimatar dimakamkan, suatu permintaannya. Sayangnya, Syekh Alimatar tak meninggalkan dokumentas, fatwa-fatwa dan buah pemikirannya dalam bentuk kitab tertulis. Bukan sama sekali tak memiliki catatan, namun beberapa catatan Syekh Alimatar masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Semua catatannya ditulis dalam bahasa Arab, tapi berbahasa Bugis. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفواته وأثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه
بتوفيقك يا هادي المضلين. Ya Allah, bantulah aku di bulan ini dalam melaksanakan puasa dan ibadah. Jauhkanlah aku di bulan ini dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dilaksanakan di dalamnya. Dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kesempatan untuk mengingat-Mu untuk selamanya. Dengan taufik-Mu, wahai penunjuk jalan orang-orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Uswa beserta jajaran. Mari tingkatkan ibadah di bulan yang suci ini. Mari menyambut bulan mulia ini dengan gembira dan sukacita. Mari menyambut datangnya bulan suci dengan hati yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadah puasa kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, saatnya membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya merenungi diri. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa.
Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan celebes people mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah. Akan tetapi ada orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Ada sebuah cerita, seorang aparat ketika menangkap seorang pencuri, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pencurinya mengatakan, izin Pak, saya sholat dulu. Maka sang aparat mengatakan, kok bisa Anda sholat tapi mencuri? Maka si pencuri mengatakan, sholat itu ibadah, mencuri itu pekerjaan. Barangkali cerita ini merupakan cerita fiktif. Akan tetapi dalam kehidupan, betapa banyak orang yang membedakan
Betapa banyak orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Padahal dalam Al-Quran, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta bahagia dunia. Wa fil akhirati hasanah. Juga kita minta bahagia akhirat. Dan waqina azabannar, terbebas dari api neraka. Kalau kita melihat dalam keseharian kita sholat diiringi dengan zikir, juga dengan bacaan Al-Quran, itu maksimal 1 jam dalam sehari semalam. Sementara yang kita minta kepada Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Maka waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kalau 24 jam bagi 3, maka masing-masing harus mendapatkan 8 jam untuk bahagia dunia, 8 jam untuk bahagia akhirat, dan 8 jam untuk terbebas dari api neraka. Akan tetapi, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syllabus people yang dimuliakan Allah, maka prinsipnya adalah kerja adalah ibadah. Kalau diilustrasikan, ada orang yang bekerja, itu seperti orang yang mengumpulkan angka 0. Semakin dia bekerja tiap hari, semakin dia kumpulkan angka 0. Maka uang 100.000 nolnya ada 5. Uang 1 juta nolnya ada 6. Akan tetapi, bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya, maka tidak ada nilainya. Bukankah dalam prinsip ketika kita sholat kita baca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, wa nusuki sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya sesungguhnya hidupku, wa mamati sesungguhnya matiku. Untuk siapa semua? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka dalam kehidupan dunia, setiap aktivitas kita semestinya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syllabus people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang pertama, niat kita melakukan ibadah, niat kita bekerja itu ikhlas karena Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak kuperintahkan manusia illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Maka prinsip yang pertama untuk menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah, kerja itu merupakan ibadah, maka yang pertama mukhlishina lahuddin, yaitu niat ikhlas karena Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ibadah bismillah. Segala aktivitas kita mulai dengan bismillah. Coba kita lihat, andai kata hanya ibadah kita hanya ibadah ritual saja, kita tidak menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, maka porsi untuk mendapatkan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka itu tidak cukup. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bahagia akhirat dan juga terbebas dari api neraka membutuhkan 2/3 dari waktu yang diberikan oleh Allah. Sementara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia hanya dibutuhkan 1/3 dari waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip yang pertama, bagaimana caranya menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah?
Maka yang pertama, mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah sabdanya, ada orang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi ketika di akhirat dipanggil dan dia menghadap kepada Allah, ya Rabb, dulu di dunia saya berjuang di jalanmu, bahkan saya meninggal dalam keadaan mati syahid, mana pahalanya ya Allah? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau berbuat jihad bukan karenaku, akan tetapi hanya untuk mendapatkan popularitas di dunia. Maka celebs people yang dimuliakan Allah, mari kita menjadikan seluruh aktivitas kita, apapun profesi kita, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan istilah kerja ibadah. Kalau kita melihat orang yang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja dengan konsisten, orang yang bekerja dengan penuh integritas, maka semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip hidup kerja ibadah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفواته وأثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. Ya Allah, bantulah aku di bulan ini dalam melaksanakan puasa dan ibadah. Jauhkanlah aku di bulan ini dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dilaksanakan di dalamnya. Dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kesempatan untuk mengingat-Mu untuk selamanya. Dengan taufik-Mu, wahai penunjuk jalan orang-orang yang sesat.